Halo, Assalamualaikum. Di hadapan saya saat ini ada laptop Asus TUF Gaming tipenya FX. Ada di sini tipenya. Nah, ini dia. Terbalik bacanya. FX505DD ya. FX505DD. Ini Asus TUF Gaming yang variannya masih menggunakan harddisk ya. Jadi masih pakai HDD untuk media penyimpanannya. Mungkin ini rilis pertama TUF Gaming ya. Jadi kalau yang baru-baru sekarang ini kan udah pada pakai Nvidia ini ya NVMe ya, udah pada pakai SSD. Nah, ini seperti yang saya cek di situsnya Asus, di overview-nya dia spesifikasinya ternyata ini harganya lumayan ya. Dan di spesifikasinya ternyata dia sudah pakai SSD NVMe M.2 NVMe 512 GB ya. Laptopnya sudah mulai ada keluhan dari usernya karena masih pakai harddisk, jadi kinerjanya sudah mulai melambat. Dan ini sudah saya cek di file sistemnya, ternyata dia sudah lumayan gede file sistemnya ya. Kita coba nyalain aja. Ryzen 5. Kita coba cek file sistemnya. Karena kinerjanya sudah mulai melambat, jadi user ingin diganti penyimpanannya menggunakan SSD. Dan ini udah saya siapin SSD-nya yang M.2 NVMe karena dia ada slot M.2-nya. Jadi harddisk yang 1 TB-nya masih bisa dipakai ya, masih bisa digunakan. Jadi untuk file sistemnya aja nanti kita cloning ke SSD M.2 NVMe-nya di sini. Ini yang 512 GB ya kapasitasnya. Jadi ini SSD-nya nanti kita pasang ke laptopnya untuk kemudian file sistemnya nanti kita cloning ke sini. Untuk mengcloningnya saya sudah siapkan juga softwarenya. Banyak banget yang nyaranin karena ini versinya free ya. Jadi software yang saya gunakan nanti pakainya Macrium. Nah, ini. Nah, untuk softwarenya sendiri ini kan harus daftar melalui situsnya pakai email. Nanti linknya dikasih lewat email. Link untuk download filenya. Nah, seperti ini. Ini nanti ada registrationnya juga, your registration code. Nah, di sini dikasih nomor registrasinya. Tapi saya nggak tahu ini karena sudah terinstall di PC, apakah nanti bisa diinstal juga di laptopnya di sini dengan menggunakan file yang sama. Tentunya dengan menggunakan email dan kode verifikasi, kode registrasi yang sama juga. Nanti kita coba aja ya. Nah, ini sudah nyala laptopnya. Kita coba cek ininya. File sistemnya. Ini saya dikasih passwordnya sama user. Bisa dilihat ya, untuk boot ke Windows saja ini agak lambat memang karena dia masih menggunakan harddisk. Tapi karena user ingin si settingannya nggak berubah, makanya solusinya nanti file sistemnya di cloning ke SSD M.2 nya biar dia settingannya
tetap seperti ini, jadi nggak berubah lagi, jadi nggak install ulang ya. Kalau install ulang pasti nanti settingannya berubah lagi dari awal lagi, harus setting balik lagi. Masih loading. Kita coba cek file sistemnya. Ini untuk buka folder aja agak lama. Tuh. Nah, baru kebuka. Ini dia. Nah, ini untuk OS-nya sendiri di situ. Ini sudah saya partisi ya. Cuman mungkin kegedean untuk D-nya, harusnya sih D-nya mengalah. Untuk sistemnya soalnya udah 440 GB di situ. Cuman 66 GB lagi yang kosong. Jadi memang gede banget file untuk sistemnya. Langsung aja kita bongkar untuk kita pasang lagi, untuk kita pasang SSD M.2 NVMe-nya. Ini kita matiin dulu aja laptopnya. Nanti kita coba cloning dengan menggunakan software Macrium 8 ya. Jadi poinnya di sini bukan cara untuk mengcloning sistem dari harddisk ke SSD. Jadi saya lebih menekankan bisa nggak kalau si Macrium ini setelah diregistrasi pakai PC, diinstal di PC, terus nanti mentahannya kita pindah ke sini, karena saya nggak ada ini ya, nggak ada apa sih namanya tuh, enclosure untuk NVMe. Jadi harus dilakukan di laptopnya untuk proses cloningnya. Harusnya sih kalau ada enclosure, karena sudah diinstal di PC Macriumnya, proses cloningnya lebih aman mungkin di PC ya. Tapi karena saya nggak ada enclosure untuk M.2 NVMe-nya, jadi harus dilakukan di laptopnya untuk proses cloningnya. Nanti kita coba untuk membuktikan apakah si Macrium-nya bisa digunakan di PC atau enggak. Kayak gitu. Ini kita buka dulu aja laptopnya. Kita angkat bottom case-nya. Nah, ini sudah bisa dibuka bottom case-nya. Ini diamankan dulu. Terlihat di sini daleman dari TUF Gaming, Asus TUF Gaming FX 505DD ya. Nah, ini harddisknya. Untuk slot M.2 ada di sebelah sini. Ini slot M.2 NVMe-nya. Nanti kita pasang SSD-nya di sini ya. Oke, nah ini RAM-nya dia masih dual channel dan yang terpasang cuma satu aja. Ini 4 apa 8 GB ini ya. RAM-nya kalau nggak salah 8 GB deh. Kita coba cek deh. Oke, nah itu dia 8 GB. Pakainya 8 GB single channel, jadi masih bisa di-upgrade ke 16 atau 32 GB. Berarti kalau pengen 32 GB harus 16 GB satu slotnya ya. Jadi dua slot ini 32 GB totalnya. Ini kita pasangin lagi aja RAM-nya. Untuk kemudian kita pasang M.2 NVMe-nya di sini. Nah, ini slotnya tersedia. Kita buka aja dulu SSD-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini langsung kita pasang aja di sini ya, di slotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada kendala dan bisa langsung terbaca ya. Ini bautnya kita pasang. Ada bautnya di sini. Ini nggak dilepas dulu, lupa. Oke, sudah cukup kencang. Ini udah nggak goyang SSD-nya.
Oke, kita coba tutup bottom case-nya, dipasangin lagi, tapi nggak di, soalnya kalau nggak dipasang bisa nggak ya, takutnya kena aneh-aneh gitu bawahnya. Ini kita pasang aja tanpa baut. Nah, seperti ini aja. Kita balik dulu. Nah, takutnya di bawah ada sesuatu, nanti ada konslet di mainboardnya. Nah, kita pasang seperti ini aja. Oke, kita coba cek apakah langsung terbaca SSD-nya yang kita pasang barusan. Untuk software Macrium-nya sendiri, ini kan ada link download dari Macrium-nya yang dikirim lewat email di sini. Ini sudah saya download dan sudah saya install di PC. Filenya ada di drive. Sudah saya pindah ke sini ya. Nah, ini jadi satu folder Macrium. Nah, ini di sini. Ini sudah saya pindah ke flash disk. Nanti kita coba install ulang. Install maksudnya di laptop si Macrium-nya dengan menggunakan registrasi kode yang dikasih lewat email. Apakah bisa atau enggak? Nah, kita coba nanti buktikan ya. Soalnya kan ini versinya yang home. Jadi versi Macrium-nya yang home. Di sini ada tulisannya nih. Nah, di sini nih. Macrium Reflect Free. Versi free, not for commercial use. Jadi kayak gitu ya spesifikasi Macrium-nya. Ini masih loading laptopnya. Kita tunggu sampai selesai sambil kita siapin flash disk yang sudah tercopy file Macrium-nya. Nanti kita coba install di laptopnya. Kalau misalnya nggak bisa diinstal di laptop dari kopian dari PC, paling ya harus registrasi lagi pakai email yang ada di laptop. Nanti download lagi pakai link yang dikasih lewat email. Tentunya yang ada di laptop. Kalau memang kopiannya nggak bisa. Soalnya saya baca di term of use ya di situ. Katanya kalau ketemu kopian itu cloningnya nggak bisa jalan ya. Benar nggak ya? Kita nanti coba buktiin aja ya. Sudah bisa dinyalain laptopnya. Oh iya, sudah langsung terbaca unknown di situ karena belum diformat. Unlocated ini ada 476 GB ya. Ini udah langsung minta untuk initialize disknya, apakah MBR atau GPT. Kita pilih GPT ya, create partition table. Oke. Tuh masih unlocated. Kita langsung klik kanan aja, new simple volume untuk kita format SSD-nya. Next aja, finish. Oke, sudah bisa digunakan. Oh, kalau yang tadi new volume D karena dia partisian dari hard disk. Nah, ini SSD-nya ada di sini, new volume E ya. Nah, kalau yang di D itu hasil partisi dari hard disk yang 1 tera. Jadi kemarin saya partisi harddisknya karena maksudnya biar nggak terlalu berat, tapi ternyata masih lambat kinerjanya. Jadi harus coba dipindah sistemnya aja ke SSD M.2 NVMe-nya. Ini sudah terformat new volume E, tapi kira-kira ini kan kapasitasnya 476 ya. Sedangkan file sistemnya aja, coba kita cek. Ini aduh gede banget.
400 gigaan, 402. Use space-nya berarti ada lebihan ya, masih ada lebih sih, masih ada lebih 70 gigaan. Kita coba clean up dulu aja ya file sistemnya, biar dia lebih ramping lagi. Kosong sih, nggak bisa dibersihin. Ini udah mentok banget, paling bisa bersihin cuman 90, nggak nyampe 100 mega. Ada 96, tanggung ya, 96 mega. Kita cancel aja. Jadi kita langsung cloning aja file sistemnya ke volume E. Awas jangan salah ya, ke volume E. Nanti kita set juga bootable-nya ke first boot, priority-nya ke SSD. Ini coba langsung diinstal aja si ininya, Macrium-nya. Coba kita install di sini bisa atau enggak. Sudah ada di flash disk file Macrium-nya. Kita coba langsung colokin untuk diinstal di laptopnya. Bisakah dipakai di laptop? Nah, ini foldernya sudah kelihatan di sini, Macrium. Kita langsung buka, kita langsung coba install ya. Jadi ini file instalasi yang didapat di copy dari PC. Macrium Reflex 8 ini sedang proses instalasi. Nanti ada minta masukin email sama registration code. Tentunya kita masukin yang dikasih sama Reflex Macrium softwarenya lewat email yang tadi ada di PC ya. Di sini kita cek aja langsung di inbox emailnya. Di sini kita nanti pakai registration code-nya yang ini sama email punya saya yang dipakai untuk download file instalasi Macrium-nya. Ini masih proses. Apakah bisa? Saya juga masih tanda tanya ini bisa atau enggak. Harusnya sih kalau ada enclosure untuk M.2-nya bisa di cloning pakai PC ya. Cuman ini saya nggak ada, belum punya enclosure M.2 NVMe-nya. Jadi saya harus lakukan cloning di laptopnya. Oh, saya lupa, ini gagal fokus. Next-nya nggak dipencet, ya nggak bakalan kelar-kelar instalasinya. Nah, sudah, kita pencet next lagi. I accept. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan. Next lagi. Ini ada Macrium Reflex license kayaknya, sudah langsung. Kita pakainya yang personal use. I agree to the following. Oke, kita next lagi. Next lagi. Install. Oke, ini sudah proses installing. Kita tunggu sampai selesai. Launch now. Finish. Masih belum ada permintaan untuk masukin email sama registration code-nya. Ini sudah langsung terbuka ya Macrium-nya. Apakah bisa digunakan? Sudah langsung terbuka software Macrium-nya tuh. Kita coba langsung cloning aja. Ini saya harus hati-hati ya, harus hati-hati untuk proses yang satu ini. Jadi memang nggak boleh ada kesalahan.
Ini sudah selesai dipindah file videonya yang tadi lumayan gede, yang 40 gigaan. Dan saya sudah cek foldernya satu-satu. Sekarang sistem C-nya sudah tidak terlalu besar. Ini cuman tersisa 350 GB. Ini sepertinya cukup ya kalau kita nanti cloning ke SSD 512 GB. Dan ini sudah lumayan ramping, sepertinya sudah tersisa tinggal pure file sistemnya aja sama file sistem gamingnya. Oke, sekarang tinggal kita langsung coba cloning. Oh iya, saya lupa, ini pakai daya baterai. Jangan sampai nanti pas proses cloning kehabisan daya baterai, jadi harus sambil dicolokin ke adaptornya ya. Kita colokin adaptornya. Bismillahirrahmanirrahim, continue. Sudah mulai proses cloningnya. Kita tunggu sampai selesai. Ini akan memakan waktu sepertinya agak lama, soalnya gede filenya, 300 gigaan ya yang kita clone ke SSD. Ini sudah sampai hampir 1 jam. Tadi start jam 12.40-an, ini jam 13.25, berarti sekitar 45 menitan ya. 45 menitan proses cloningnya baru berjalan. Ini dia progresnya, overall progress 69%, current progressnya 70%. Semoga akan cepat selesai dan nggak ada masalah ya hasil cloningnya. Jadi nanti kita bisa ubah bootable priority-nya ya. First bootable priority-nya ke SSD M.2 NVMe ya. Dan sistemnya akan lebih diharapkan akan lebih kencang lagi. Kayak gitu. Kita tunggu aja sampai selesai proses cloningnya. Nanti kita coba cek apakah ada masalah atau enggak. Semoga sih nggak ada masalah ya. Nanti kita lanjutin lagi videonya. Ini sudah selesai proses clone-nya. Tampilannya seperti ini. Tuh. Clone complete in berapa tuh? 1 jam 16 menit 48 detik ya. Lumayan cepat lah ya. Ini kita tinggal klik apa nih? Klik OK ya. Klik OK. Sudah selesai. Di close dulu. Oke, kita coba cek di foldernya. Oh iya, ini udah ada 2 file OS di drive C sama di drive F yang tadi kita clone ke situ. Ini hasil cloningnya. Berarti dia filenya sudah masuk ke SSD M.2 NVMe-nya ya. Kita tinggal restart untuk rubah bootable first boot priority-nya ke SSD. Kita coba. Dulu kan proses cloningnya sudah selesai tuh, kita tinggal
pengen tahu apakah si SSD-nya sudah bekerja atau belum gitu, maksudnya hasil cloningnya. Berarti untuk mengetahuinya kita harus coba lepas dulu aja ya harddisknya kita coba lepas dulu aja. Jadi nanti kita pure pakai SSD untuk nyalain laptopnya. Ini sudah di shutdown, kita lepas dulu adaptornya, kita coba lepas harddisknya. Ini kita tutupnya hati-hati pelan-pelan karena belum dibaut, belum dipasang bautnya. Ini back cover bottom case nya masih terbuka, kita balik, buka dulu bottom case nya. Ini harddisknya kita lepas, macam eksternal ya. Nah ini harddisknya kita lepas dulu aja. Toshiba ya, harddisknya Toshiba 1 TB, kita taruh dulu di sini. Ini bottom case nya pasang dulu, kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalain pakai SSD. Hasil cloningnya semoga nggak ada masalah. Kita colokin adaptornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya nyalain pakai SSD hasil cloning tadi pakai Macrium Reflex 8. Kita coba cek proses bootnya apakah lebih cepat. Sudah terlihat tampilannya. Nah, kita masukin passwordnya. Widih, mantap. Ini sudah pakai SSD hasil cloning pakai Macrium Reflex 8. Kita coba buka file Explorer, disk PC. Tuh, ini sudah dilepas harddisknya dan kita jalanin laptopnya pakai SSD hasil cloning tadi. Jadi ini sudah pakai SSD Midas Force 512 GB tanpa harddisk lagi. Ini harddisknya bisa dijadiin eksternal nanti ya. Bukan eksternal, maksudnya masih bisa dipakai, tapi nanti file OS-nya kita format biar dia nggak crash. Kayak gitu ya. Jadi OS-nya pure pakainya yang di SSD aja. Berarti berhasil ya. Jadi saya cloning file system dari harddisk ke SSD Midas Force dengan menggunakan Macrium Reflex 8 yang filenya hasil copy dari PC. Jadi saya download Macriumnya di PC dengan email saya. Cuma karena proses instalasinya nggak bisa dilakukan di PC karena saya nggak punya nggak punya enclosure untuk M.2 NVMe-nya. Jadi saya pindah Macrium Reflex 8-nya ke laptop dan melakukan proses cloning di laptopnya. Alhamdulillah sudah berhasil. Tinggal kita format file system yang ada di harddisk untuk nanti kita pasang lagi ke laptopnya. Jadi ini bisa untuk nyimpen file ya, 1 TB. Ini lumayan loh, gede filenya. Jadi sistemnya sudah berpindah ke SSD Midas Force 512 GB dan ini tampilannya masih seperti sedia kala. Jadi cloningnya berhasil, sukses, alhamdulillah. Mantap. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya cukupkan sekian ya. Tinggal pasang bottom case-nya aja nanti. Ini gampang. Nanti kita tinggal format aja file sistemnya yang di harddisk. Jadi laptopnya sudah bisa digunakan dengan file system yang ada di SSD Midas Force 512 GB. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.